Mana dia? Lompat, 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 lompat. Ah. Hihi. Jam. Keren, depan. Dulu ke depan dia, ke depan dia. Itu dia. Depan dia, depan. Depan. Oh, itu mainnya. Sini mainnya. Di belakang. Nggak ke depan dia. Banyak sekali. Oh, dia lompat-lompat. Kalau berhenti di tengah sini. Hah? Kau turun sebentar aja. Oh, kejedot takutnya. Ke kiri ke Pulau Kamudi. Itu pulaunya. Kamudi. Di kar kiri masuk di Pulau Kamudi dulu sebentar. Saya mau menyelam, memeriksa strainer genset. Kemungkinan ada plastik yang tersangkut di water intake-nya. Saya mau menyelam di sini di tengah laut, takut kejedot kapal lagi goyang karena agak goyang ombak dari samping. Setengah jam lagi sampai di Pulau Kamudi. Untuk kedua kalinya kami harus stop lagi di pulau. Kali ini karena masalah mesin generator sebelah kiri. Muncul alarm karena temperatur mesin yang tinggi. Matt mencurigai kalau heat exchanger kotor atau tersumbat dari serpihan karet impeller yang rusak. Tapi setelah dibersihkan, ternyata masalah tidak juga hilang. Sudah tenang di sana. Oke, siapkan jangkar. Capek semua kemarin itu mau ke kita. Oh, sorry. Dipasang impeller baru, bahkan satu unit pompa airnya diganti baru. Tapi masih juga bermasalah, bingung, dan semakin penasaran. Kami tidak mungkin melanjutkan pelayaran dengan satu generator saja. Saya memutuskan untuk menepi ke pulau dan menyelam memeriksa bawah kapal. Mungkin ada plastik yang tersumbat di saluran pendingin. Kita berlabuh di sini saja, sudah tenang dan terlindung. Oke, kita sudah mendekati terumbu karang, akan mencari air kedalaman 20-an meter. Kalau bisa dapat 15 juga mantap. Dan berlabuh di sana. Oke, kita mendekat pelan-pelan saja. Saya putar kiri menuju karang. Harus dari depan. Jadi oke. Gilang, masuk Gilang. Berdiri di depan, lihat karang tolong. Sudah dekat ini. Mas biru atau mas kecil? Mas kecil aja. Padahal sudah dekat sekali dengan karang, tapi kedalaman masih 44 meter di sini. Jadi dia langsung terjal ini di sini. 39. Oke, saya cari air 20 meter sajalah. 38. Situ ada air, kelihatan lebih biru terang, lalu warna coklat. Jadi itu terlihat jelas degradasinya dan kontur dasar lautnya sepertinya memang terjal di sini. Jadi teman-teman, situasi seperti inilah alasan kenapa tingkat sekolah pelayaran tidak bisa menerima siswa dengan kondisi buta warna, khususnya di bagian dek. Karena pentingnya dapat membedakan warna degradasi laut antara warna air laut yang dalam dan dangkal. Oke, siapkan jangkar. Oke, jangkar standby. 30 meter, rasanya saya tidak bisa dapat air 20 meter di sini. Kelihatan dasar tolong. Kelihatan dasar tak? Belum sih di sini. Oke, 2 segel sekarang. Ya, 2 segel. Oke, jangkar sudah dibuang 2 segel. Di sini kapal ini 1 segel saya pasang 20 meter, jadi saya buang 40 meter. Karena lokasinya terjal, jadi saya
Saya rasa aman, Arah jam 7. tidak perlu terlalu panjang. Nah, di sini hanya sebentar juga. Terlihat posisi airnya bagaimana di sini. Oke, karangnya terlihat dekat sekali. Oke, saya rasa sudah aman. Saya bisa menyelam sekarang. Oke, sudah. Makasih. Oke. Hop, ada yang nelpon. HP-mu, Pak? Tadi. Bersih, men. Bersih. Bersih. Waduh. Bersih, men. Tak ada ini. Apa tapi? Tak ada sampah sama sekali, tak ada. Waduh. Saya berharap ada sampah. Bersih loh. Tak ada aku dah di bawah, tak ada aku di dalam. Hai. Harap ada sampah. Sudah menjelang. Yang diharapkan ada sampah di strainer, tapi tidak ada. Artinya memang ada masalah serius di genset. Cek lagi, pastikan genset jalan dengan baik. Mungkin kita akan di sini 1 jam lagi. Udah dingin. Dingin ya? Tadi diganti dengan pompa air yang baru, tapi impeller tidak mau berputar. Kemungkinan itu adalah produk gagal yang saya dapat ya. Lalu diganti lagi dengan pompa air yang lama, tapi impellernya diganti. Alhamdulillah air berjalan lancar. Mesin juga sudah dingin. Artinya pompa airnya dingin ya, tidak panas seperti tadi.
Tapi kita pastikan saja dulu 30 menit, kita jalankan 30 menit. Kalau semua baik saja, kita lanjutkan perjalanan. Ini adalah Pulau Tundu. Maaf, tadi saya salah sebut nama pulaunya. Saya pikir ini Pulau Kamudi. Ternyata ini Pulau Tundu. Dari sini terlihat rumah-rumah di Pulau Tundu ini bagus-bagus sekali, besar-besar. Bahkan ada beberapa yang tingkat rumahnya dan atapnya bergenteng tanah, beratap tanah. Ini bagus sekali nih. Sepertinya taraf hidup ekonomi di sini sangat baik. Rata-rata rumahnya besar-besar di sini. Kita coba lihat dari sini. Teman-teman bisa lihat ya. Rumahnya besar-besar di sini, di pulau ini. Nah, di situ ada bangunan warna hijau, itu masjidnya. Terlihat cukup besar. Entah kalau teman-teman bisa dengar dari sini suara toa masjid bersaut-sautan. Sepertinya ada orang mengaji, suaranya orang mengaji karena ini adalah bulan Ramadan. Jadi aktivitas di masjid, aktivitas ibadahnya cukup tinggi di sini. Ya, sepertinya memang kegiatan ibadah orang di sini sangat aktif. Bagus sekali. Ini karangnya, kalau teman-teman bisa lihat, dekat karangnya tuh, dekat dari kapal ini, hanya sekitar mungkin 20 meter saja ke tubir karang. Oke, sambil menunggu 30 menit, kita running dulu gensetnya. A few moments later. Gimana, Matt? Kayaknya running oke. Saya ganti genset dulu ya. Oke, Ganti genset dulu. Seperti air, semakin makin dulu. kita jalan sudah ya, istirahat. Ganti dari bawah. Saya steering dulu ya. Steering ke soft. Oke. Oke, kita bergerak lagi. Sudah setengah jam, genset running oke. Lanjutkan perjalanan. Oke, jangkar boleh naik sekarang. Harus standby. Maju dan duduk. Kiri dan. Ini sudah naik platform. Itu dia mulai musim. Oke, sebentar, platform belum naik ya. Sudah. Oke, kita lurus. Jangkar di atas, jangkar di atas. Oke, jangkar di atas. Jangkar aman, jangkar aman. Oke, aman, terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjutkan perjalanan ke Ambon. Lanjut ke Ambon. Di Surabaya, saya merubah rencana yang awalnya ingin singgah di Bau-Bau untuk isi minyak, tapi menjadi langsung ke Ambon. Dikarenakan perakiraan cuaca yang bagus dan laut yang tenang, ditambah ekstra minyak, cukup mengantarkan kami sampai ke Ambon. Asik, koki gila, masak kacang hijau. Jadi disimpan di kulkas ya, makan tinggal ambil gitu kan. Dan jaga lampu. Banyak laundry. Cuaca lagi bagus. Cuci.
Ini adalah Pulau Sepanjang, pulau besar terakhir dari jajaran pulau-pulau Madura, sebelum masuk ke Laut Masalembo yang terkenal dengan sebutan segitiga bermudanya Indonesia. Di sini arus laut cukup kuat. Kapal agak terbuang ke kanan dari rute. Saya memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada karang dangkal yang tidak terlihat di peta atau batang kayu yang terapung. 2 hari ke depan adalah Laut Masalembo, lalu Selat Selayar. Ya, mau transfer spare minyak ke dalam tangki kapal. Ini isinya 1 ton. Ditransfer ke kapal lewat pengisian di sini. Cuacanya alhamdulillah bagus sekali. Transfer minyak. Rendang ayam loh, ada rendang ayam, belum pernah keluar tuh rendang ayam.